Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat datang dalam program kita Kamu Hebat. Karena pada dasarnya kamu memang hebat. Kenapa? Karena Tuhan yang pilih kita, Tuhan yang sertai kita, Tuhan yang kirim pasukan malaikatnya untuk menjaga kita. Dan pada saat yang bersamaan Dia berikan Roh Kudus untuk menuntun kita. Dia berikan firman sebagai peta kehidupan kita, supaya kita tidak melangkah salah jalan, tapi hidup senantiasa dalam anugerahnya. Haleluya. Hari ini kita masuk dalam program kita Firman Sebelum Bobo. Karena memang firman Tuhan itu penuntun. Firman Tuhan menguatkan kita. Bahkan Alkitab ajarkan ketika Yesus menghadapi pencobaan dari kegelapan, Yesus hanya berkata, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Berarti jelas Alkitab bilang manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Berarti firman Allah adalah kehidupan, firman Allah adalah kekuatan. Tapi pada saat yang bersamaan firman Allah juga senjata buat kita untuk menghancurkan musuh. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kiranya lewat firman ini setiap saudara menerima berkat-berkat Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus kita dahsyat, Yesus kita luar biasa. Tidak ada yang seperti Yesus. Amin. Sama-sama bilang tidak ada yang seperti Yesus. Sama-sama bilang tidak ada yang seperti Yesus. Wow, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, amin. Haleluya. Nah, hari ini kita masuk pada pembahasan ke-9. Dan pembahasan ke-9 hari ini kita akan membahas tentang Yehova Kerep, ya kan? Nah, mungkin sudah menatap saya berkata, apalagi itu pendeta? Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, asik untuk mempelajari hal-hal yang luar biasa hari ini. Karena saya tak percaya makin kita mengandalkan Tuhan, makin kita melihat hal-hal yang luar biasa. Apa itu Yehova Kerep? Kerep itu berarti sword atau the glorious sword atau pedang kemuliaan atau pedang kejayaan. Sebagian berkata, itu berarti orang Kristen diajarin untuk main-main pedang. Itu berarti orang Kristen diajarkan untuk hidup dalam kekerasan. Sabar, 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 ya kan? Karena banyak orang menyerang kekristenan hanya karena kebodohannya. Yesus berkata, anak manusia datang bukan hanya membawa damai, tetapi membawa pedang, ya kan? Wah, langsung semua. Lihat tuh orang Kristen juga diajarkan kasar. Lihat tuh orang Kristen juga diajarkan membunuh, memotong kepala orang. Ya kan? Emang lu pikir ISIS? Ikut setan itu sengsara. ISIS. Ya kan? Nah, kita mau belajar sama-sama. Kita mau lihat firman Tuhan hari ini dalam pembahasan di Alkitab, Ulangan pasal 33 ayat 27 sampai ayat yang ke-29. Hari ini kita bahas tentang Yehova Kerep, yaitu the glorious sword, pedang kejayaan atau pedang kemuliaan. Mungkin sudah menatap saya dan berkata, duh, rasanya kurang cocok ya pendeta. Masa Tuhan disebut pedang kemuliaan, pedang kejayaan? Itu yang saya bilang. Allah tidak memperkenalkan dirinya sebagai pedang kejayaan dan kemuliaan, tetapi kita memahami, kita mengalami, kita bersaksi tentang Allah sebagai pedang kemuliaan itu. Nah, Ulangan 33 ayat 27 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Dikatakan apa di situ? Allah yang abadi. Kita semua mungkin masih ingat. Apa itu Allah yang abadi? El Olam adalah tempat perlindunganmu. Dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Ia mengusir musuh dari depanmu dan berfirman, punahkanlah. Siapa yang mengusir musuh?
bukan kita. Allah tidak pernah mengajar kita untuk mengusir musuh. Allah tidak pernah mengajar kekerasan buat kita. Allah justru memanggil kita, serahkan segala kekhawatiranmu kepadaku. Nantikanlah Tuhan dan biarkan aku yang bertindak. Yang setuju sama saya katakan Yesus yang bertindak. Amin. Ayat 28. Maka Israel diam dengan tentram dan sumber Yakub diam tidak terganggu dalam satu negeri yang ada gandum dan anggur. Bahkan langitnya menitikan embun. Pada zaman itu kalau satu daerah ada gandum dan anggur, itu menjadi tempat pertikaian. Sama seperti kenapa waktu itu Belanda datang menjajah Indonesia. Karena kita punya sesuatu yang dunia barat membutuhkannya tapi tidak mempunyainya, itu rempah-rempah. Jadi kita harus ngerti dulu latar belakangnya kenapa Allah kita kenal sebagai Yehova Jireh. Karena negeri ini akan berlimpah gandum dan anggur. Tetapi Israel tetap akan tentram dan sumber Yakub diam tidak terganggu. Meskipun ada di satu negeri yang ada gandum dan anggur, bahkan langitnya pun menitikan embun. Ayat ke-29. Berbahagialah engkau hai Israel. Siapakah yang sama dengan kau? Suatu bangsa yang diselamatkan oleh Tuhan, perisai pertolongan dan pedang kejayaanmu. Yehova Jireh sebagai pedang kejayaan. A glorious sword. Ya kan? Sebab itu musuhmu akan tunduk, menjilat kepadamu dan kau akan berjejak di bukit-bukit mereka. Sementara musuh tunduk dan menjilat, kita ada di bukit-bukit mereka. Wow. Yang setuju sama saya katakan Allahku dahsyat. Yang setuju sama saya katakan Allahku dahsyat. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Nah, saya pelajari gini. Kalau kita kenal bahwa Allah sebagai Yehova Jireh, Allah sebagai the glorious sword, Allah sebagai pedang kejayaan, maka otomatis yang timbul dalam pikiran kita, wah ini sesuai sama apa yang Yesus bilang. Anak manusia datang bukan untuk membawa damai, tapi anak manusia datang untuk membawa pedang. Padahal Alkitab sedang mau bicara bukan pedang untuk pakai potong leher orang, ya kan? Tetapi pedang untuk memisahkan. Supaya kita nggak usah kompromi dengan siapapun, kata Alkitab. Amin. Nah, makanya apakah Allah kita adalah Allah kekerasan? Yang menganjurkan anak-anaknya melakukan kekerasan? Jawaban saya sederhana, no way. Kalau saudara bilang sama saya, ya para pendeta boleh aja bilang no way, no way. Oh para pendeta boleh aja bilang, ya Kristen agama pembawa damai, ya kan. Mana buktinya? Kan semua agama sekarang, meskipun baru ngebom orang, meskipun baru nembak mati orang, meskipun baru bikin bom bunuh diri, meskipun baru pancung kepala orang, tapi agama kita pembawa damai, ya kan? Seringkali just lip service. Iya kan? Akhirnya pemuka-pemuka agama menjadi orang-orang yang paling munafik yang ada di muka bumi, ya kan? Kenapa? Karena tidak mau mengakui kekurangannya. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, lihat Alkitab kita. Yesus membuktikan, yang pertama dia tidak pernah membalas. Ketika dia ditampar, ketika dia diludahi, dia tidak pernah balas. Enak aja lu tampar gue tampar lagi lu. Ya kan? Bahkan Yesus bilang apa? Kalau seorang tampar pipi kiri, berikan juga kepadanya pipi kanan. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan kekerasan. Makanya Alkitab bilang berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Loh, tapi kenapa Tuhan disebut sebagai Yehova Jireh, sebagai the glorious sword? Nah jawaban saya sederhana, coba kita bandingkan sebentar sama Yohanes 18 ayat 11. Kata Yesus kepada Petrus, sarungkanlah pedangmu itu, bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Saya bisa bayangkan enggak? Ketika Yesus sedang ada di Taman Getsemani, dia berdoa, Bapak kalau boleh cawan ini lalu, biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang terjadi.
Tapi kemudian apa yang terjadi? Waktu imam besar, imam kepala datang bersama dengan Yudas. Wah, Petrus marah sekali. Petrus sudah siapkan pedang, saudara. Dia sikat imam besar punya telinga. Iya kan? Yesus nggak bilang, Petrus, nggak nyangka, hebat kamu, hebat kamu, hebat kamu. No way. Saya tahu apa yang Yesus bilang? Sarungkan pedangmu. Tidakkah engkau sadar bahwa aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Bahkan dalam bagian lain dikatakan orang yang hidup dengan pedang akan mati dengan pedang. Sehingga ada penafsiran orang yang berkata, sudah tahu gak kenapa Petrus menyangkal Yesus? Karena dia tersinggung. Dia mau bela Yesus, malah dimaki di depan umum. Dia tersinggung, dia kecewa. Kan? No, it's not true. Ya kan? Tapi kalau dipikir-pikir ada benar juga kali ya. Gembala gue terpengaruh. Iya saudara. Wong saya, karena memang itu momen yang sangat menyakitkan buat Petrus. Maksud Petrus saya mau bela. Tapi tiba-tiba Yesus bilang sarungkan pedangmu. Orang yang hidup dengan pedang akan mati dengan pedang. Kalau kita di Petrus mungkin kita colek Yesus. Kita bilang guru, kalau mau tegur saya di belakang dong. Jangan di depan orang begini dong. Saya mau bela guru. Jatuh dong wibawa saya ini sekarang. Ngerti gak mau saya ya kan? Kita lihat selanjutnya. Jelas bahwa dia bukan mengajarkan kekerasan. Nah kalau gitu sekarang kita mau belajar. Kalau gitu bagaimana saya dapat memahami sebagai Yehovah Hereb, ya kan? Yang pertama saya pelajari, ya kan? Dia memberi jaminan yang sempurna. Kenapa Petrus pegang pedang? Maksudnya untuk mengadakan pembelaan, tetapi cara pembelaan Petrus bisa salah, tetapi pembelaan Tuhan tidak pernah salah. Wow! Yang setuju sama saya katakan Tuhan tidak pernah salah. Amin. Karena dia memberi jaminan yang sempurna. Kalau Tuhan sudah datang dengan pedangnya, artinya apa? Jangan main-main dengan anakku. I will be very serious to protect each of them. Makanya kalau sudah lihat dalam ayat tadi jelas dikatakan apa di situ? Dikatakan ayat yang ke-29, berbahagialah engkau hai Israel. Siapakah yang sama dengan engkau? Satu bangsa yang diselamatkan oleh Tuhan. Perisai pertolongan dan pedang apa? Kejayaanmu. Makanya dikatakan selanjutnya di situ apa? Sebab itu musuhmu akan tunduk menjilat kepadamu dan kau akan berjejak apa? Di bukit-bukit mereka. Bahkan kalau kita lihat di ayat sebelumnya di ayat yang ke-28 dikatakan apa? Dikatakan maka Israel diam dengan tentram dan sumber Yakub diam tidak terganggu. Di dalam suatu negeri yang ada gandum dan anggur bahkan langitnya menitikan apa? Embun. Berarti memahami Yehovah Hereb. Kita tahu bahwa dia memberi jaminan yang sempurna. Adik-adik muda gak usah stres. Kalau sudah berkata, tapi mama dan papa saya cerai pendeta. Saya menatap saya dan berkata, mama dan papa saya susah pendeta hidupnya sekarang. Saya menatap saya dan berkata, aduh pendeta saya dalam dunia bisnis. Tapi dunia bisnis sekarang lagi goyang pendeta. Dia memberi jaminan sempurna. Makanya Alkitab bilang satu utas rambutnya pun tidak akan jatuh ke tanah tanpa izin Tuhan. Artinya apa? Tuhan akan mengerjakan hal-hal yang dahsyat dan luar biasa. Minggu lalu saya sudah bicara tentang Yehovah Bara. Dia sanggup menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada sekalipun. Artinya perlindungan yang Tuhan buat, jaminan yang Tuhan buat itu sempurna. Sama-sama bilang hidup saya terjamin. Orang mau fitnah saudara, orang mau khianati saudara gak usah marah. Mungkin sudah menatap saya dan berkata para pendeta enak aja bilang suruh sabar. Loh tetapi dia pegang sword. Dia pegang glorious sword. Artinya apa? Dia berdiri sebagai panglima yang menjamin bahwa tidak ada yang bisa menjamah orang benarnya. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Woo. Makanya kita bilang tidak ada kekuatan musuh yang akan membahayakan kamu. Amin. Yang kedua, apa memahami Yehovah Hereb? Dia menunjukkan keseriusannya dalam menjaga kita. Amin. Sama-sama bilang sama saya, Allah saya serius. Dia menjaga dengan serius. Makanya
Waktu Tuhan tanya sama iblis, adakah kau memperhatikan hambaku Ayub? Tidak ada seorang pun yang jujur takut akan aku, menjauhi kejahatan seperti dia. Lalu setan bilang apa? Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub dapat hidup benar? Bukankah engkau membangun pagar sekelilingnya, sekeliling keluarganya, dan apa saja yang diperbuatnya kau buat diberkati? Artinya apa? Dari mana setan tahu ada pagar sekeliling kita, sekeliling keluarga kita, sekeliling harta benda kita? Jawaban saya sederhana. Karena iblis sudah coba. Iblis sudah coba nyerang Ayub, gak bisa. Iblis sudah coba nyerang keluarganya, gak bisa. Iblis coba nyerang harta bendanya dan gak bisa. Itu keseriusan Allah. Yang setuju sama saya bilang Allah serius. Orang mau ngancurin keluarga saudara, orang mau curangin bisnis saudara, orang mau buat apapun, penjagaan Allah serius dalam hidup kita. Kalau saudara setuju sama saya, katakan amin. Makanya pastikan dalam hidup saudara, minimal itu doa saudara. Tuhan, tutup bungkus hidupku dengan darah Yesus, tutup bungkus keluargaku dengan darah Yesus. Segala sesuatu yang aku raih, aku miliki, aku dapatkan dari Tuhan, aku tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga, memahami Yehova Jireh. Dia menunjukkan betapa berharganya kita. Wow. Orang lain boleh menghina saudara. Orang lain boleh saja tidak menghargai saudara. Tetapi sebagai gembala saudara, saya mau ingatkan kita tetap orang-orang yang berharga. Alkitab berkata dipelihara, dijaganya kita seperti biji matanya. Bayangkan Tuhan hadir sebagai Jireh. Apa itu Jireh? The glorious sword. Bukan hanya sekedar pedang. Tapi pedang bernyala-nyala yang penuh kemuliaan. Wow. Kenapa? Karena kita berharga. Saya nggak habis pikir kalau ada orang percaya masih minder dalam hidupnya. Saya nggak habis pikir kalau ada orang percaya yang bilang, oh, saya nggak punya apa-apa, saya nggak bisa apa-apa, hidup saya sengsara. No. Saya cuma mau bilang sama saudara, engkau berharga. Sama-sama bilang saya berharga. Karena kita berharga maka kita disembuhkannya. Karena kita berharga, dia bela kita. Karena kita berharga, diangkatnya kita. Karena kita berharga, dilindunginya kita dengan cara yang ajaib. Yang setuju katakan amin. Amin. Yang keempat, memahami Yehova Jireh. Menyadari bahwa Yehova Jireh yang pertama. Apa yang perlu kita belajar di sini? Jangan pernah, pakai bahasa saya bilang gini. Jangan pernah parno dan mencurigai siapapun. Aduh, jangan-jangan dia mau jatuhin saya nih. Aduh, jangan-jangan dia mau ambil laki gue nih gitu ya kan. Aduh, jangan-jangan nih dia yang akan bikin bisnis gue hancur nih gitu. Nggak usah mencurigai siapapun. Kalaupun manusia mereka-rekakan yang jahat, Allah mereka-rekakan kebaikan. Siapapun yang menjahati saudara, siapapun yang mencurangi saudara, dia berhadapan dengan Jireh. The glorious sword of God. Amin. Kenapa saudara harus jadi orang yang parno gitu? Aduh pendeta, masa si ini pendeta ngomongin saya pendeta. Ya ilah kayak diomongin, sok seleb banget sih gitu. Santai bro, santai. Woles. Ya kan? Karena apa? Gak usah kita parno dong. Gak usah kita jadi orang yang curiga. Aduh dia jangan-jangan mau buat jahat sama saya. Aduh dia jangan-jangan begini. Kenapa mesti jangan-jangan? Biarin aja dia mau buat apapun. Tuhan yang akan membela kita. Amin. Orang percaya itu gak perlu takut. Orang percaya gak perlu cemas. Orang percaya gak perlu tertekan. Orang percaya gak perlu, aduh gimana ya nanti kalau begini. Aduh gimana nanti kalau begini ya. Gak usah. Waktu saya baca Alkitab, Tuhan mulai mengajar saya tentang Yehova Jireh. Saya berkata, wow Tuhan. Saya adalah orang-orang yang beruntung. Saya dapat tidur tenang. Orang yang mencurigai saya, orang yang menjahati saya dapat berkati. Makanya Alkitab berkata, berdoalah untuk setiap orang yang menganiaya kamu. He is Yehova Jireh. 2. Menyadari Yehova Jireh. Jangan membalas yang jahat dengan yang jahat. Jangan membalas kekerasan dengan kekerasan. Iya kan? Tugas kita kan cuma memberkati. Kan Tuhan
tidak bilang aku memberikan kamu herep untuk kamu serang musuh-musuh kamu, nggak usah. Aku yang hanya jadi Yehova herep. Dan pertanyaan saya, Tuhan tahu nggak kalau orang berniat jahat sama saudara? Orang kalau berniat jahat sama saudara di depan saudara biasanya nggak jahat. Yang paling bahaya tuh orang yang di depan kita tuh tersenyum. Makanya saya paling gak tahan tuh sama orang yang munafik-munafik gitu kalau di depan kita. Hello, shalom. Aduh Pak Gilbert saya diberkati lu. Tapi di belakang tuh gue paling empet. Buat saya norak begitu. Ya kan? Jadi orang jangan begitu kenapa? Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center tidak menerima orang-orang munafik dalam pelayanan. Tidak menerima orang-orang munafik ada di gereja. Bikin malu nama Tuhan. Amin. Alkitab berkata lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang sembunyi. Berkali-kali Yesus bilang celakalah kamu hai kamu yang munafik. Artinya apa? Kita terpanggil untuk hidup dengan benar dalam terang Tuhan. Jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Orang boleh jahati kita, tetap berkati dengan terang firman Tuhan. Orang lakukan kekerasan terhadap kita, kita tetap membalas dengan kasih. Karena selalu saya bilang kekuatan terbesar dalam hidup ini adalah kasih. Karena apa? Urusannya adalah Tuhan. Jangan bilang, wah pendeta kalau orang macam-macam sama saya lemparkan bunga buat dia sama pot-potnya sekalian. Oh itu dendam kesumbat itu saudara ya kan. Apa yang terjadi sekarang? Orang sekarang bahasanya sederhana aja. Oh dia kalau dia jual saya beli pendeta. Waduh. Kenapa kita ikut cara-cara dunia? Ya tapi kan gak bisa dong pendeta. Masa kita mau terus ngalah pendeta? Masa kita cuma terus berdoa? Loh justru itu bedanya kita. Justru itu kekuatan kita. Kekuatan orang di bentakannya. Kekuatan orang di kekerasannya. Kekuatan orang di apa? Di cara-cara curangnya itu. Tapi kekuatan kita di doa kita, kekuatan kita di mengasihi orang, kekuatan kita di mengalah. Kenapa? Waktu kita lakukan apa yang Tuhan perintahkan, maka Tuhan akan mengerjakan hal-hal yang dahsyat dalam janji-janjinya. Setuju katakan amin. Woo! Amin. Bilang sama sebelah saudara, semangat, semangat. Bilang sama orang yang baru ngomong, nah lu juga semangat dong. Amin, iya kan? Yang ketiga, menyadari Yehova herep. Hiduplah dengan tidak memusingkan musuh. Artinya gini, never focus on your enemy. Sering ingat gak waktu jemaat berdoa? Dalam Kisah Rasul pasal 4 itu. Para rasul mulai ditangkap. Jemaat mulai diancam. Lalu apa doa jemaat? Ya Allah, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Dan berikan kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Setelah bisa lihat gak doa yang luar biasa ini? Doa mereka tidak fokus pada musuh. Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Hajar mereka, pukul mereka, sikat mereka, kasih usus buntu semua. Biar mereka terbaring di rumah sakit. Dan harus dokter yang operasi usus buntu. Kenapa jadi aneh-aneh begitu saudara? Kenapa kita fokus selalu sama musuh? Ya dia begini sih Tuhan. Tuhan begini Tuhan. Kenapa dia masih diberkati Tuhan? Padahal dia ngomongin saya enggak. Bikin dia susah, bikin dia miskin. Lama-lama lu kayak undang-undang dasar deh. Kayak KUHP gitu. Kalau orang memperkosa kebiri. Aduh. Minta ampun. Iya kan? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Hidup Kristen tuh gak bisa begitu. Kita tidak terpanggil untuk fokus pada musuh. Iya kan? Ya habis dia menghina saya. Ya ampun. Kadang-kadang saya bingung ada orang hidupnya pengen banget dihormati. Iya kan? Ada orang hidupnya pengen dihormati. Ada orang hidupnya pengen dihormati. Emang lu pikir lu bendera apa? Iya kan? Iya kan? Loh. Kan kalau ada yang ketawanya nyusul.
Ini namanya tell me. Iya kan? Kan cuman, ingat gak kalau upacara? Iya kan? Nanti komandan upacara bilang, kepada Sang Saka Merah Putih hormat, gerak. Itu kok ada yang berani gak hormat tuh. Tindakan makar tuh. Komandan upacaranya orang Sangir beda lagi. Kalau komandan upacara Sangir beda lagi. Kepada yang merah disangka putih hormat, gerak. Karena Sangirnya biasa tuh Sang Saka gitu kan. Ya kan? Ada orang tuh pengen banget dihormatin gitu. Apa-apa harus dihormatin, apa-apa harus dihormatin. Ya ampun. Orang Papua bilang, kakak, kau pikir kau bendera kah? Ya kan? Kan hanya bendera yang harus dihormatin. Ngerti gak maksudnya? Jadi, jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Karena membalas yang jahat dengan yang jahat sama jahatnya. Betul gak? Jangan balas kekerasan dengan kekerasan. Tapi kita berbeda, sama-sama bilang sama saya berbeda. Karena saya diciptakan oleh Allah yang begitu baik. The glorious sword, kerep, yang melindungi saya dari segala bahaya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Yang keempat, yang terakhir. Menyadari Yehova kerep. Hiduplah dengan berani. Menjejakkan kaki di bukit-bukit batu. Alkitab berkata apa? Musuhmu akan tunduk dan menjilat kepadamu. Dan kamu akan berdiri berjejak di bukit-bukit batu mereka. Pertanyaan saya sederhana. Mudah nggak melangkah di bukit-bukit batu? Nggak mudah. Tetapi kalau saya tahu, kerep. Saya tahu Allah saya the glorious sword. Saya percaya bahwa Allah saya pedang kejayaan. Berarti saya nggak perlu pikirkan musuh, bahaya, badai, angin ribut, kekecewaan yang melanda saya. Saya tetap bermimpi. Saya tetap melangkah, berjejak di bukit-bukit batu. Tahun ini, di gereja kita percaya sebagai tahun berdampak. Tetapi kenyataan yang kita lihat di depan kita, dunia sedang bergejolak. Ekonomi sedang tidak labil. Pengusaha-pengusaha sedang menjerit. Ya pengusaha aja menjerit, apalagi karyawan biasa, ya kan. Pengusaha aja menjerit, apalagi kaum menengah ke bawah. Dunia menjadi susah. Perekonomian global goncang. Weather, alam, cuaca, dunia ini goncang. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, anak Tuhan tetap harus berjejak di bukit-bukit batu. Jangan pernah jadi orang percaya yang minder. Kerep, the glorious sword is protecting your life. Akan melindungi hidup saudara. Tapi engkau harus kuat. I am your pastor. I love you so much. Saya mengerti. Hari-hari ini ibu-ibu mendidik anak gak gampang. Hari-hari ini orang-orang muda menjalani masa mudanya gak mudah. Hari-hari ini keluarga-keluarga muda tidak mudah untuk mempertahankan kebahagiaan. Hari-hari ini pelayan-pelayan Tuhan gak gampang melayani. Ada badai, ada hal-hal yang menyakitkan terjadi. Tetapi sebagai hamba Allah, as your pastor, saya hanya mau ingatkan, jangan hanya berdiri di jalan-jalan biasa, berdiri di bukit batu. Hadapi setiap tantangan, berdiri tegak dan percaya, kerep. Allah the glorious sword, Allah pedang kejayaan kita akan tetap menjaga dan melindungi kita. Amin. Apa yang harus kau takutkan hari ini? Taruh di depan saudara, di bayangan saudara, di pandangan saudara, apa yang kau takutkan hari ini? Apa yang menjengkelkanmu hari ini? Apa yang membuat kau tertekan dan sedih hari ini? Serahkan kepada Yehova Kerep. Itu urusan dia, bukan urusan kita. Bersihkan hati ini dari kedendaman. Bersihkan hati ini dari kepahitan. Bersihkan hati ini dari keparnoan, kekhawatiran. Biarkan Kerep, Allah sebagai pedang kejayaan, menyelesaikan semuanya buat kita.
semua mata terpejam, setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat kepada Tuhan. Hari ini adalah hari ketentraman besar buat setiap saudara. Alkitab berkata, ada berlimpah gandum, ada berlimpah anggur, tetapi mereka diam dengan tentram tanpa ada yang mengganggunya. Saya berdoa kepada Allah supaya pewahyuan ini boleh dialami oleh setiap orang percaya, khususnya di gereja yang olehnya Tuhan percayakan untuk saya gembalakan, Gereja Bethel Indonesia Jemaat Glow Fellowship Center. Ketika semua mata terpejam, kepala tertunduk, hati terangkat kepada Tuhan. Izinkan hari ini saya berdoa buat saudara. Saudara, mungkin kau sedang parno karena terlalu fokus sama musuh-musuh, hal-hal yang menyakitkan, serangan-serangan yang ada di sekitar saudara. Jika itu doamu, akui, taruh tangan kananmu di dada. Atau mungkin kau sedang parno karena berbagai masalah badai yang terus menerpa hidup saudara. Allah serius menjaga hidupmu. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Atau mungkin hari ini kau berkata, saya kenal Allah saya. Saya tahu dia Allah yang dahsyat. Tetapi yang saya sedang alami betul sangat menyakitkan. Jawaban saya sederhana. Yang kau alami kadang-kala berbeda dengan apa yang kau yakini. Tapi yang kau alami pasti berubah. Sementara yang kau yakini pasti akan termeteraikan oleh kuasa kemuliaan Tuhan. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Hari ini harus menjadi hari perubahan. Hari ini harus menjadi hari ketentraman besar. Alkitab berkata, bahkan musuh akan tunduk dan menjilat kepadamu. Sementara engkau akan berdiri berjejak di bukit-bukit batu. Jangan minder. Mulai harapkan perkara-perkara besar. Mulai imani. Karena engkau percaya Allahmu sanggup menyelesaikan segalanya. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Setiap saudara yang didoakan, yang taruh tangan kanan saudara di dada, boleh angkat tangan kananmu tinggi-tinggi dan izinkan saya berdoa sekarang. Bapa, di dalam nama Yesus, hari ini kami belajar firman-Mu, Yehova Cherep. Allah adalah pedang kemuliaan, pedang kejayaan, pedang keselamatan. Siapapun yang merancangkan yang jahat akan berhadapan dengan pedang itu. Kami hanya fokus pada Tuhan. Kami hanya berdiam dengan tentram dan berserah dengan kepastian. Lihat setiap mereka yang tangan-tangan yang terangkat. Kalau hari ini kami terlalu fokus pada musuh. Kalau selama ini kami hanya panik dan bingung dengan keadaan yang terjadi. Hari ini kami belajar menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Kami tidak mau pulang dari gereja rumah Tuhan dengan penderitaan, ketakutan, kekhawatiran, dan merasa diri terancam. Tetapi hari ini kami menerima firman. Di gereja, di rumah Tuhan, biarlah kami bangkit. Kami tidak lagi membalas yang jahat dengan yang jahat. Kami tidak membalas kekerasan dengan kekerasan kami, karena kami tahu ada penjagaan sempurna atas hidup kami. Terima kasih Bapa. 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 Hamba juga doa buat yang sakit. Setiap saudara yang sakit, saudara berhak taruh tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit. Karena Alkitab berkata, orang percaya tepuk tangan buat yang sakit, dan yang sakit akan disembuhkan. Dalam nama Yesus, kami letakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak campur tangan kegelapan, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Hai setan sakit penyakit, kau tidak punya kuasa atas tubuh orang percaya, karena tubuh kami telah dibeli dengan harga mahal, yaitu darah Yesus. Oleh darah yang tercurah tubuh kami, lebay Roh Kudus bukan tempat penyakit. Kami perintahkan sekarang keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan, berkat, mujizat mulai terjadi. Karena kami percaya Yesus kami tidak berubah dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan, oleh bilur-bilur Kristus, kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Setiap saudara yang sudah doakan untuk kesembuhan, sama-sama bilang sama saya, oleh bilur Yesus. Sama-sama dengan suara keras katakan bersama saya, oleh bilur Yesus, saya sudah disembuhkan. Oleh bilur Yesus, saya sudah sembuh. Haleluya. Terima kasih Bapa. Ini yang kami yakini. Oleh bilur Yesus kami sudah disembuhkan. Hamba mengasihi jemaatmu satu persatu, apa yang Tuhan taruh di hati hamba. Sudah hamba sampaikan bagi umatmu, hamba doa firman termeterai.
Apa saja yang mereka kerjakan berhasil dalam nama Yesus. Mereka nggak turun tapi naik, mereka nggak jadi ekor, mereka jadi kepala. Hari-hari penuh mujizat menjadi bagian hidup mereka. Terima kasih Bapak, sehingga mulai hari dan seterusnya kami tahu Hereb Yehova, Allah sebagai pedang kejayaan, pedang kemuliaan akan terus mengawali dan menjaga kami. Kami aman dari musuh, kami aman dari bahaya. Ajar kami terus beriman, ajar kami tak bersyukur, ajar kami meninggalkan dosa, ajar kami berjalan dalam kebenaran ilahi. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Engkau Tuhan yang terlalu baik buat kami. Terima kasih. Haleluya. Kita angkat pujian ini karena kita tahu waktu hati kita terangkat kepada Tuhan, menaikkan pujian buat Tuhan, maka kuasanya, pertolongannya, mujizatnya Tuhan nyatakan buat kita. Haleluya. 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 Haleluya.